Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam nashrah laka sadrak. Tolong bapak-bapak yang mau cari mantu nanti masukkan saya dalam panitia fit and proper test. Saya datang ke Surabaya setahun sekali. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Hanya 3 malam, nggak boleh lebih. Dikhawatirkan kalau lebih buka cabang. Ustaz Somad mohon nanti jadi tim fit and proper test. Siap. Yang akan menguji nanti adik-adik dari Sulaimaniyah. Mantap. Kamu yang mau jadi mantu Pak Haji jamaah kami? Iya. Siapa namanya? Namanya Al-Kautsar, Pak. Baca surat Inna a'tainakal kautsar. Sampean siapa namanya? Imran, Pak. Baca surat Ali Imran. Memang nama saya Imran, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu, Pak. Baca Kulhu. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Ada seorang laki-laki dari mulai sholat isya sampai subuh tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, ayatnya qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilaporkan ke Nabi Muhammad SAW. Hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya ini sahabat ayatnya qul huwallah terus gak ganti-ganti. Apa jawab Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah menegur orang yang sholat ayat yang konsultasi. Makanya kalau ada orang yang nanya-nanya ke saya, itu langsung saya alihkan ke admin. Makanya kalau ada, Ustaz kok nggak jawab pertanyaan saya? Admin nggak nyampaikan ke saya. Kenapa? Karena ini akan sangat rentan ke diri kita sendiri. Iya, kalau yang nanya itu masalahnya masalah. Kalau dia nanya-nanya macam-macam, Ustadz aku mau nyari imam katanya. Langsung saya balas, saya khotib. Nah, jangan kita masuk ke dalam. Makanya nanti kalau ditanya orang, aina taskunu fi qalbik. Di mana kamu tinggal? Di hatimu. So sweet. Ini untuk bahan yang belum nikah. Mana boleh mengatakan itu kepada orang yang gak mahram, Pak Ustadz. Justru itu diucapkan bagi yang sudah menikah. Begitu nanti istrinya nanya, kamu lagi di mana, Mas? Di hatimu sayang. Yang senyum malah yang belum nikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak. Kami akan mengangkat namamu. Tapi syarat nama itu diangkat 3 ini mesti. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Setelah lepas kita dari 3 level ini, barulah Allah angkat nama di atas nama yang lain. Namanya diangkat bukan di level 2, 3, 4. Namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada nama Allah di pintu. Dan di sebelah kanannya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada nama Allah, di sampingnya ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh menulis nama Muhammad di samping nama Allah. Berarti satu level Allah dengan Muhammad. Ada ceramahnya di YouTube, nanti saya share. Padahal menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping nama Allah itu adalah hadis tentang Nabi Adam. Lama khalaqtani, ketika kau menciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam diriku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang arash ada nama yang bersanding dengan nama. Nama itu adalah nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat lengkapnya dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Itulah dalil kenapa nama Muhammad SAW tertulis. Lalu kenapa ada nama di bawah itu? Abu Bakar Siddiq, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa ada nama itu tertulis? Untuk membedakan dengan masjid yang memaki Abu Bakar dan Umar. Karena ada orang yang tidak mau nama Abu Bakar dan nama Umar, maka ditulislah Abu Bakar. Biasanya melihat itu 3.
Pertama biasanya ditulis di mimbar, Abu Bakar, Umar. Biasanya tertulis di mihrab, Abu Bakar, Umar. Ternyata tertulis di pintu, Abu Bakar, Umar. Dan dilafazkan di mulut pada salat tarawih. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah. Kita sayang kepada ahlul bait, kita juga sayang kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Berbagai macam kesulitan hidup dua kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri, fa inna ma'al usri, satu kesulitan, inna ma'al usri, satu kesulitan. Karena kesulitan yang pada ayat ini sama-sama ma'rifah pakai alif lam, tapi yus dua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama satu kesulitan ada dua kemudahan. Mestinya itu yang ditulis di belakang mobil itu. Tapi ternyata sekarang apa? Nggak boleh nulis ayat Quran Pak Ustadz. Nggak usah tulis ayatnya, pakai huruf Latin. F-A-I-N-N-A M,A-L usri yusra. Karena kalau tulis ayat khawatir nanti pas nyuci mobil diinjaknya truk itu. Maka ketika orang lagi stres, depresi, bawa motor, bawa mobil, di belakang lampu merah, sedang susah, pas baca fa inna ma'al usri yusra. Oh iya, ada kemudahan. Ini kadang enggak, kita lagi bawa mobil di tol, tertulis di belakang pulang enggak rindu, enggak pulang malu. Apa ini tulisan-tulisan? Bayangkan orang kecelakaan di tol, yang terakhir yang dia lihat adalah gambar-gambar yang ada di situ. Makanya kalau kita naik mobil dari Madinah, dari Makkah, itu tertulis di tiang listrik subhanallah. Gak berapa lama alhamdulillah, gak berapa lama Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya saat nyetir hati tenang, andai kecelakaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini enggak, baru beberapa langkah iklan kulkas, berapa langkah iklan oli. Kalau iklan kulkas ada perempuan masih masuk akal, karena perempuan dekat dengan kulkas. Tapi iklan motor, apa hubungannya? Nanti kasih jawabannya ke saya. Fa idza faraghta fansab. Jangan pernah ada kosong dari kegiatan. Habis sholat subuh ini apa kegiatan? Makanya anak-anak tahfiz Quran nih murojaah, ngapal hafalan baru, nyetorkan hafalan, yang beraktivitas, nggak boleh kosong. Makanya kalau ditanya apa kegiatan sekarang, ya nunggu setan datang. Nggak boleh, mesti terus ada visi misi ke depan. Fa idza faraghta fansab. Selesai dari satu amal, pindah ke amal berikutnya. Nabi itu kalau sudah cerita tentang amal, saat pacul besi itu kena ke batu, memancar cahaya 3 kali. Cahaya pertama tadi kulihat kalian membebaskan Yaman. Cahaya kedua kulihat kalian membebaskan Syam. Syam itu 4 negara, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Cahaya yang ketiga, aku melihat kalian membebaskan Rum. La taftahunnal Qastan, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi visi misinya ke depan. 700 tahun setelah Nabi, baru Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang anak muda, Muhammad Al-Fatih. 19 tahun umurnya, Konstantinopel direbutnya. Sekarang kita nanya ke anak umur 19 tahun, berapa umurmu? 19. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Fa idza faraghta fansab. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Berharaplah hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia akan kecewa. Dari tadi Ustaz Somad kok ngelihat ke sana, jamnya di situ. Tapi ada yang dekat supaya nggak terlalu kelihatan, saya lihat. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Maukah bapak-bapak, adik-adik memaafkan silap-khilaf saya?
Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ada pantun terakhir. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Puncak dari ngaji bukan ceramahnya, tapi doanya. Aminkan doa Sayyidil Habib yang insya Allah kita dapat keberkahan dari lisan yang disitu mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.